Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Mulia. Saya di sini ingin menjelaskan tentang bioproses beserta contohnya dan menjelaskan materi sintetis protein. Bioproses adalah suatu kajian mengenai proses khusus dengan menggunakan agen biologi, misalnya bakteri, enzim, dan kloroplas, untuk mendapatkan produk yang diinginkan. Transportasi energi dan massa merupakan hal yang mendasar bagi banyak proses biologis dan lingkungan. Materi sintetis protein adalah bahan-bahan yang dibuat secara buatan dengan mengatur urutan asam amino dalam rantai polipeptida. Ini melibatkan menggunakan teknik sintetis kimia atau rekayasa genetika untuk menghasilkan protein buatan. Materi sintetis protein dapat memiliki berbagai aplikasi dalam berbagai bidang, termasuk kedokteran, bioteknologi, dan ilmu material. Protein adalah molekul yang penting dalam tubuh kita dan memiliki peran penting dalam proses biologis. Mereka terdiri dari satu atau lebih rantai polipeptida yang dibentuk oleh asam amino yang dihubungkan bersama oleh ikatan peptida. Rantai polipeptida ini kemudian melipat menjadi struktur 3 dimensi yang memberikan protein fungsinya. Dalam sintetis protein tradisional, protein dibuat dalam sel hidup melalui proses translasi RNA menjadi protein oleh ribosom. Namun, dengan kemajuan teknologi, kita sekarang dapat membuat materi sintetis protein dengan menggunakan pendekatan sintetis kimia atau rekayasa genetika. Dalam sintetis kimia, asam amino individual digabungkan secara bertahap melalui reaksi kimia untuk membentuk rantai polipeptida. Metode ini memungkinkan kita untuk merancang dan membuat polipeptida dengan urutan asam amino yang diinginkan. Namun, sintetis kimia memiliki batasan dalam hal ukuran dan kompleksitas protein yang dapat dibuat. Rekayasa genetika, di sisi lain, melibatkan penggunaan sistem ekspresi genetik dalam sel-sel bakteri atau sel-sel mamalia. Dalam pendekatan ini, gen yang mengkodekan protein yang diinginkan dimasukkan ke dalam sel tuan rumah dan sel-sel tersebut menggunakan mesin seluler mereka sendiri untuk menghasilkan protein tersebut. Teknik ini memungkinkan produksi protein yang lebih kompleks dan besar dengan cara yang lebih efisien. Materi sintetis protein dapat memiliki berbagai aplikasi, misalnya dalam bidang kedokteran. Materi sintetis protein menggunakan dalam pengembangan terapi protein seperti antibodi, buatan, hormon, rekombinan, atau vaksin. Dalam bidang bioteknologi, materi sintetis protein dapat digunakan dalam produksi enzim buatan atau sebagai bahan baku untuk produk-produk biologis lainnya. Selain itu, sintetis protein juga digunakan dalam pengembangan material dengan sifat-sifat unik seperti material self-healing atau material yang dapat merespon rangsangan eksternal. Namun, penting untuk dicatat bahwa sintetis protein buatan masih merupakan bidang penelitian yang aktif dan terus berkembang. Masih banyak tantangan teknis dan etis yang perlu diatasi, seperti kecepatan sintetis, stabilitas struktural, dan keamanan produk yang dihasilkan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.